Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik sekalian yang terkasih, kembali bersama dengan saya Hari Liong kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Senin 15 Maret 2021. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 4 ayat 43 sampai dengan 54. Ada sesuatu hal yang sangat menarik di sini yang terjadi. Saya mau melihatnya begini. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia, ya, pegawai itu kepada Yesus, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Lalu orang itu percaya akan perkataan Yesus, lalu pergi pulang ke rumahnya. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1, demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya tidak bisa membuat orang yang mati itu menjadi hidup. Nggak bisa. Itu adalah kuasa Allah, kuasa ilahi. Tapi yang penting bagi kita, saya merenungkannya begini. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, di sini ada kata hidup. Mari yang kita renungkan adalah bagaimana itu dalam kehidupan kita. Sehari-hari dalam kehidupan kita yang konkret, yang nyata, kita menghidupkan kasih. Itulah dia. Bukan suasana kematian, bukan suasana kecemasan, bukan suasana mencekam, bukan suasana ketakutan, bukan suasana yang identik dengan kematian, tetapi suasana yang hidup, suasana yang penuh dengan kasih, suasana yang penuh dengan kedamaian, suasana yang penuh dengan cinta. Itu yang mestinya ada dalam hidup kita. Itu yang mestinya ada dalam keluarga, dalam rumah tangga Anda. Itu yang mestinya ada juga di tempat Anda bekerja, di kantor. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, suasana hidup itu saya mau mengibaratkan seperti ini. Ketika seorang ayah pulang dari kantor ke rumahnya dan disambut dengan cinta kasih oleh istri, oleh anak-anaknya, itulah dia budaya hidup. Itulah dia suasana yang hidup. Itulah dia suasana kasih yang harusnya ada dalam keluarga, dalam hidup Anda. Bukan berarti Anda pulang ke rumah, istri ketakutan, anak ketakutan, cemas, mencekam. Bukan itu yang terjadi harusnya. Di tempat Anda bekerja, ya, Anda bisa tampil sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Katolik yang jujur, yang setia dalam pekerjaan, yang punya loyalitas, yang punya semangat kerja yang baik, mau bersahabat dengan orang lain, tidak melihat posisi Anda, katakanlah entah atasan terhadap bawahan, enggak. Tetap terbuka bagi orang lain, bisa berbuat baik kepada orang lain, bisa berbuat kasih kepada orang lain. Budaya hidup itu atau suasana hidup itu begini. Ketika Anda katakanlah punya posisi di tempat kantor, lalu ketika lagi istirahat ada tukang kopi keliling dengan sepeda itu sedang jalan, lalu Anda stop, "Yuk mari kita minum kopi bersama-sama." Lalu ada suasana kegembiraan, lalu pecahlah pembatas itu. Hancurlah pembatas antara saya dengan orang-orang itu. Katakanlah kita, Anda sebagai pimpinan, sebagai atasan dengan orang-orang bawahan,
Tidak lagi ada jarak, tapi yang ada adalah persahabatan, yang ada adalah cinta kasih. Nah, itulah dia budaya hidup itu. Itulah dia suasana hidup yang mestinya kita munculkan. Anda berhadapan dengan tetangga, dengan orang lain. Anda dikenal sebagai orang yang ramah, sebagai orang yang baik, sebagai orang yang suka memberi, suka menolong. Ya itulah dia. Ada suasana hidup dalam kasih, dalam hidup bertetangga, dalam hidup bermasyarakat. Itu bukannya ditampilkan adalah suasana mencekam, suasana kematian, seperti halnya korupsi, kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, suasana yang menakutkan. Itu mari kita singkirkan dalam kehidupan kita ini. Ya itulah dia, saya pikir bila itu ada maka hiduplah kasih, bukannya mematikan kasih. Hiduplah cinta, bukannya mematikan cinta. Itu yang mestinya ada dalam diri kita. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga bukan kematian, tanda kutip, yang kita wartakan, tapi hidup itu, kehidupan itu yang kita wartakan. Disitulah Tuhan Yesus hadir. Disitulah Tuhan Yesus menguatkan kita. Tuhan memberkati Anda semua. Amin.